Yang pertama tentang syair tadi yang ditanyakan, tentang syair yang biasa dibaca oleh orang-orang selepas adzan. Dan tadi saya mendengar penanya mencoba untuk menirukan meskipun kurang tepat. Jadi lafadznya kurang lebih seperti ini. Akeh sing apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane, kafir dhewe ra digatekke, gitu ya. Bener Mas penanya, bener enggak? Nah, ya kira-kira seperti itu. Baik. Dan yang apal seperti ini Mas Darwi. Nah. Oh, udah lupa. Baik. Ternyata sudah lupa. Baik. Beliau ini vokalis loh. Masih vokalis. Oh, dulu, sekarang? Oh, baik. Maka tolong dikoreksi. Lafadznya bener kayak gitu tadi? Oh iya, baik. Bener ya. Jadi di situ disebutkan akeh sing apal Quran hadise. Satu hal yang positif, hafal Quran itu baik, hafal hadis itu baik. Tidak sedikit orang berusaha untuk menghafal Quran, tidak apal-apal. Berusaha untuk menghafal hadis, jangankan yang hadis banyak, hadis arba'in saja, mulai dari depan, kena depan, belakang, lupa. Kena belakang, depan, lupa. Maka ini satu hal yang positif ketika orang itu hafal Quran dan hafal hadis. Kemudian bagian yang kedua di syair itu disebutkan sesuai pertanyaan penanya tadi, seneng ngafirke marang liyane. Andaikan benar seneng ngafirke marang liyane, maka yang dikoreksi bukan apal Qur'annya, bukan apal hadisnya. Apal Qur'annya dan apal hadisnya itu tetap positif. Yang dikoreksi adalah, nah, orangnya bagaimana, kenapa kok sampai mengkafirkan orang lain. Nah, karena di dalam ajaran agama kita tidak boleh untuk mengkafirkan orang lain. Sehingga ketika ada orang yang sudah hafal Quran, hafal hadis, maka itu satu hal yang positif. Maka yang dikoreksi bukan apal Qurannya, bukan apal hadisnya. Yang dikoreksi adalah karena mengkafirkan orang lain. Nah, namun saya juga punya satu pandangan bahwa syair ini juga tidak lepas dari kritik, tidak lepas dari kritik. Di mana letak kritiknya? Seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe ra digatekke. Maka secara tidak langsung dalam syair ini juga menuduh orang yang apal Quran hadis tadi kafir. Nah, sehingga di dalam kritik syair ini adalah kritik yang positif. Sayangnya juga terjatuh dalam proses takfiri sendiri. Nah, coba diperhatikan syairnya. Nah, tolong kalau saya salah dikoreksi. Akeh sing apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane. Ini kritik yang baik. Kritik jangan sampai mengkafirkan orang lain. Lalu kemudian bagian yang kedua, kafire dhewe ra digatekke. Nah, ini menuduh orang yang apal Quran dan apal hadis tadi juga kafir. Sehingga ngeritik untuk tidak mengkafirkan, tapi terjatuh pada mengkafirkan yang lain. Nah, memang kadang kita manusiawi itu ketika hendak memberikan nasihat terjatuh pula dalam maksiat yang sama. Saya kasih contoh yang lain. Kita bilang kepada orang, ojo seneng ngerasani. Nah, ngerasani ki ora apik. Ini nasihat yang baik. Jangan ghibah, ghibah itu tidak baik. Contohnya fulan itu loh, kerjaannya ghibah terus. Nah, ini dia terjatuh pula ke dalam ghibah. Nah, jadi melarang ghibah tapi terjatuh ke dalam ghibah. Dan ini pentingnya di sini kita saling mengingatkan. Pentingnya di sini kita saling mengingatkan. Kadang-kadang kita ora kroso, tahu-tahu kita terjatuh dalam kekeliruan. Maka koreksi itu mutlak diperlukan. Koreksi dari
orang lain itu mutlak diperlukan. Kenapa? Karena kadangkala kita tanpa terasa terjatuh dalam kekeliruan. Baik, untuk pertanyaan syair ini tadi, kemudian penanya juga menyatakan dibaca selepas adzan. Nah, ini juga termasuk bagian dari wat'us syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena selepas adzan itu tuntunannya adalah sholat sunnah atau berdoa. Karena di antara dakwatun la turad, doa yang tidak tertolak, itu adalah yang dibaca selepas adzan dan iqamah. Itu di sana ada dakwatun mustajabatun, ada doa yang mustajab. Sehingga itu adalah waktunya berdoa, bukan waktunya bernyanyi. Jadi waktunya berdoa, bukan waktunya bernyanyi. Jadi dalam hadis Nabi juga dianjurkan untuk la yajhar ba'dukum ba'du. Jangan mengeraskan suaramu kepada sebagian satu dan sebagian yang lain. Dalam hal apa? Dalam hal bacaan Al-Quran. Jika membaca Al-Quran saja tidak boleh dikeraskan ketika ada orang yang sedang sholat, apalagi di sini bernyanyi. Lebih-lebih lagi untuk tidak dikeraskan ketika ada orang yang sedang sholat. Nah, karena baca Al-Quran saja itu dianjurkan untuk tidak dikeraskan. Nah, saat ada yang sholat, apalagi bernyanyi. Baik, jadi intinya di dalam syair tadi yang ditanyakan oleh penanya itu ada sisi positifnya, yakni di mana positifnya? Tidak boleh mengkafirkan orang lain. Itu sisi positif dari syair itu. Kemudian kritiknya adalah jangan sampai kita mengkritik orang lain tapi kita terjatuh pada kesalahan yang sama. Andai kemudian terjadi hal itu, maka yang terpenting bagi kita dievaluasi. Satu hal yang lumrah ketika manusia terjatuh dalam kesalahan. Tetapi yang terpenting adalah mau mengevaluasi dan memperbaiki.